Assalamualaikum Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praktikum, yaitu reaksi perubahan kalor atau reaksi autoredox dengan bahan yang digunakan adalah Fixal atau pembersih lantai, kemudian ada karbit. Nah, karbit yang saya peroleh di sini yaitu karbit berupa cair atau zat pemasak buah. Kemudian di sini ada Baiklin, yaitu pemutih baju. Nah, alat yang kita persiapkan adalah gelas biasa, kemudian sendok. Untuk yang pertama, kita masukkan Fixal dengan tutup botol sebanyak 50 ml. Fixal ini kita masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, kita tambahkan karbit ke dalam gelas. Setelah kita campurkan karbit dan Fixal ke dalam gelas ini, baru kita masukkan Baiklin. Baiklin ini kita tuangkan dulu ke dalam tutup botol. Lalu kita masukkan ke dalam gelas. Kita amati perubahan yang terjadi. Nah, akan menghasilkan gelembung gas seperti ini. Nah, ini terjadi perubahan warna dari yang awalnya biru, kita masukkan HCl. Dia akan mengalami reaksi perubahan gas menjadi gas gelembung. Nah, Bapak Ibu, apabila karbit yang kita masukkan berupa serbuk, ini akan menimbulkan ledakan. Namun karbit yang saya gunakan ini dia berupa cairan, jadi tidak menimbulkan ledakan. Demikian Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke percobaan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki percobaan selanjutnya. Dalam percobaan ini kita akan melakukan uji amilum. Bahan yang dipersiapkan di sini ada beras. Beras kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita siapkan betadin. Lalu selanjutnya ada vitacimin atau vitamin C. Nah, kemudian yang langkah pertama kita masukkan iodin ke dalam ke dalam mangkok yang berisi beras sebanyak 6 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lalu kita aduk. Kita tambahkan lagi. Kita berikan air sedikit, lalu kita aduk. Kita amati, bisa dilihat berasnya berwarna hitam. Ya, nampak Bapak Ibu. Ketika beras dimasukkan betadin, dia akan berwarna hitam. Untuk tahap selanjutnya, kita masukkan serbuk vitacimin. Nah, serbuk ini berupa kapsul. Kapsul ini kita hancurkan sehingga dia menjadi serbuk halus. Nah, serbuk halus ini kita tuangkan ke dalam beras yang berisi betadin. Nah, kita sudah memasukkan vitaciminnya ke dalam mangkok yang berisi beras. Kemudian kita aduk. Nah, bisa kita amati terjadi perubahan. Yang awalnya berasnya berwarna hitam, setelah kita berikan vitamin C, dia kembali berwarna putih. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi, dari percobaan ini kita bisa menarik pemahaman bahwa ketika beras kita masukkan betadin, itu menunjukkan berasnya ini berwarna hitam, itu artinya adanya amilum. Lalu selanjutnya, setelah kita tambahkan serbuk vitacimin atau vitamin C ke dalam beras yang berisi betadin, maka dia akan mengalami reaksi oksidasi untuk berwarna menjadi putih karena vitamin C ini mengandung asam askorbat. Demikian Bapak Ibu percobaan terkait uji amilum. Kita akan berlanjut ke percobaan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut dalam percobaan yang ketiga, yaitu kita akan melakukan uji gas oksigen. Dalam percobaan ini kita akan menggunakan PK. Nah, PK ini adalah PK kristal, di dalamnya ada kalium permanganat atau KMnO4.
alat yang kita siapkan ada sendok, karena tidak ada tabung reaksi menggunakan sendok. Kemudian kita siapkan juga bahan kalium permanganatnya, kemudian ada lilin. Lilin ini kita nyalakan terlebih dahulu dengan menggunakan korek api. Nah, lilin ini sebagai pengganti spiritus, alat pembakar spiritus. Kemudian kita tuangkan PK ke dalam sendok sebanyak 0,5 gram. Kita perkirakan. Sendok yang sudah berisi KMNO4 ini kita letakkan di atas lilin. Oke, kita amati. Kita panaskan dulu, kemudian kita amati. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. KMNO4 yang kita panaskan di atas lilin akan muncul asap. Sudah muncul asap. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya reaksi, yaitu 2 KMNO4. Ketika kita nyalakan di atas lilin, itu akan mengalami reaksi menjadi K2MnO4 ditambah MnO2 tambah oksigen. Nah, ketika adanya muncul asap, ini menunjukkan bahwa adanya oksigen dalam reaksi PK yang dipanaskan di atas lilin. Oke Bapak Ibu, kita akan berlanjut dalam percobaan yang keempat, yaitu melarutkan KMNO4 dengan air. Di sini KMNO4 saya menggunakan PK. Serbuk PK kita masukkan ke dalam gelas biasa. Lalu kita tambahkan air ke dalam gelas. Kita akan melarutkan PK dengan air. Kita amati perubahan yang terjadi. Larutan PK berubah menjadi ungu. Kita aduk. Nah, nampak ya Bapak Ibu, larutan PK menjadi ungu. Nah, ini menunjukkan bahwa PK yang kita larutkan dengan air ini mengalami reaksi disproporsional, di mana PK-nya itu adalah 2K2MnO4, kita tambahkan dengan air 2H2O, maka dia akan menjadi 2KMNO4 ditambah 2KOH tambah H2. Demikian Bapak Ibu, kita akan berlanjut pada percobaan yang kelima. Itu KMNO4 kita tambahkan dengan basa. Di sini basa yang saya gunakan yaitu soda kue. Nah, tadi di percobaan sebelumnya KMNO4 kita larutkan dengan air, maka menghasilkan warna ungu. Lalu kita tambahkan soda ke dalam larutan KMNO4. Kita masukkan secukupnya. Selanjutnya, larutan KMNO4 yang kita tambahkan soda kita aduk. Kita berikan lagi. Nah, kita larutkan KMNO4 dengan soda kue atau basa. Dan di sini mengalami reaksi 2 KMNO4 kita tambahkan soda, yaitu tambah 2 KOH menjadi 2 KMNO4 tambah H2O dengan bilox Mn adalah plus 6. Kita akan berlanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu di sini ada larutan PK yang sudah kita larutkan dengan air, dan kemudian kita menggunakan cuka, lalu juga soda kue. Nah, kalium permanganat ini kita masukkan dia dengan cuka sebanyak 1 sendok. Nah, dia akan menghasilkan gelembung gas. Nah, ini menunjukkan bahwa cuka ini kita memberikan gas CO2. Nah, reaksi yang terjadi adalah 3K2MnO4 ditambah 2CO2 ini menjadi 2KMNO4 ditambah
K2CO3 tambah MnO2. Maka perubahan yang terjadi adalah kalium permanganat larutan ini kita berikan larutan cuka, maka terjadi gelembung gas CO2. Inilah hasil ujinya. Kemudian kita cobakan, masukkan soda kue ini sebagai larutan basanya. Kalau dengan soda kue tidak terlalu sebanyak cuka tadi gelembung gasnya. Nah, dia juga menghasilkan gelembung gas seperti ini Bapak Ibu, tapi lebih smooth daripada cuka. Demikian Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke percobaan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut pada percobaan 2MnO4 kita campurkan dengan proksin dan fiksal. Kita masukkan dulu KMNO4 yaitu PK. Kita masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan air. Kita akan larutkan dulu larutan KMNO4 atau larutan PK. Maka larutannya berwarna ungu. Dan kita masukkan Baiklin ke dalam gelas yang berisi kalium permanganat. Lalu kita tambahkan fiksal. Kita masukkan fiksal ke dalam gelas. Kita amati perubahan yang terjadi. Dia akan timbul gelembung gas yang berwarna ungu. Nah, ini menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi adalah 2KMNO4 ditambah H2O2 seperti ini akan menghasilkan 3O2 ditambah 2MnO tambah 2KOH. 2KOH ini karena dia ada OH maka menunjukkan basa. Demikian Bapak Ibu, percobaan ini kita akan berlanjut ke percobaan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke percobaan reaksi autokatalis. Di sini ada larutan kalium permanganat yang sudah kita tambahkan air. Kemudian kita masukkan ke dalam larutannya adalah lobak. Masukkan ke dalam. Kemudian kita tambahkan asam sitrat. Kemudian kita aduk. Nah, akan menimbulkan inilah yang disebut dengan reaksi autokatalis, di mana KMNO4 kita tambahkan dengan lobak dan asam sitrat. Demikian Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke percobaan berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita akan berlanjut pada percobaan kalium permanganat kita tambahkan dengan betadin dan asam sitrat. Pertama, kita teteskan betadin ke dalam larutan permanganat sebanyak 5 tetes. Lalu kita tambahkan asam sitrat. Di sini asam sitrat yang saya gunakan dari Vitacimin. Lalu kita aduk. Demikian Bapak Ibu reaksi kalium permanganat yang kita tambahkan dengan betadin dan asam sitrat. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Kita akan berlanjut dalam praktikum kimia yang berjudul fire hand atau tangan api. Bahan yang kita siapkan ada air, kemudian ada mama lemon, atau Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menggunakan sunlight atau sesuatu yang bisa menghasilkan busa, sabun-sabun yang bisa menghasilkan busa apabila dicampurkan ke dalam air. Kemudian kita akan menambahkan gas butana yang ada di dalam korek gas, atau bisa dengan kompor gas, atau juga bisa menggunakan kompor portable, gas yang untuk bahan kompor yang portable. Pertama, kita masukkan mama lemon ke dalam air. Selanjutnya kita kacau sampai menghasilkan busa, atau kita kocok sampai ada busa yang dihasilkan. Setelah
Setelah banyak busa, gelembung busa yang di dalam air, kita masukkan gas di dalam korek api ke dalam sabun yang sudah ditambahkan dalam air. Baik Bapak Ibu, kita tampung gelembung gas dengan tangan, lalu kita dekatkan api ke dalam tangan yang ada gelembung busa. Kita lihat Bapak Ibu, timbul api. Kita coba sekali lagi, gelembung gas yang kita tadahkan ke dalam tangan, kita dekatkan dengan api. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi. Jadi ini yang menyebabkan praktikum kimia disebut dengan fire hack. Kita kacau, kemudian kita tampung gelembung gas dengan tangan, kita dekatkan api. Nah, seperti itu. Nampak ya Bapak Ibu? Seperti ini. Nah, itu dia. Sebenarnya ketika api ini diletakkan di tangan kita yang berisi gelembung sabut, itu tidak terasa panas, lebih ke hangat karena adanya gas yang di dalam korek api ini, sehingga itu tidak menyebabkan tangan kita menjadi terbakar. Demikian Bapak Ibu praktikum kimia yang berjudul fire hack. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan percobaan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami yang kita gunakan adalah bayam merah. Bayam merah kita masukkan ke dalam air panas, maka akan menghasilkan warna merah. Di sini kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, untuk asamnya kita menggunakan asam cuka dan basanya kita menggunakan soda kue. Yang pertama kita masukkan dulu asam cuka 1 botol ke dalam gelas yang berisi larutan warna merah yang berasal dari bayam. Nah, kita goyangkan. Maka yang terjadi adalah larutannya agak lebih cerah. Nah, kalau kita masukkan basa, kita goyangkan. Nah, terjadi perubahan warna. Dia agak lebih pekat. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita masukkan asam, dia menjadi lebih cerah. Itu menunjukkan bahwa larutan tersebut menunjukkan indikasi lebih asam atau pH-nya kurang dari 7. Ketika dia berwarna lebih pekat, itu menunjukkan bahwa indikasi pH-nya lebih besar dari 7. Demikian Bapak Ibu percobaan reaksi asam basa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.